Silakan Pak Ari yang buka penguji satu. Oh, saya penguji satu ya? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Eh, ini kita buka sidang Saudara Mahfur Hasan dengan NIM 1903025008. Eh, judul ya judulnya saya lupa lagi nih bukaannya. Ya, apakah Anda siap untuk melakukan sidang hari ini, Mahfur? Siapa? Oke, untuk mengenai aturan sidangnya, presentasi Anda hanya 10 menit saja, waktunya poin-poin saja yang pernah kita diskusikan, dan nanti kita langsung tanya jawab, ya. Oke, Baik, Pak. waktu Siap, dan Pak. tempat saya sediakan untuk Anda. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk share screen ya Pak langsung. Ya, Apakah sudah terlihat Pak? ya udah. Eh, Baik, saya buka presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama yang saya hormati yaitu Bapak Insinyur Hari Ramza MT PhD MPIPM selaku penguji satu. Yang saya hormati juga Ibu Emilia Roza ST MPD MT selaku penguji 2. Yang saya hormati juga Bapak Kun Fayakun ST MT selaku dosen pembimbing skripsi. Langsung saja saya mulai. Di sini judul skripsi saya yaitu pendeteksian orang yang menggunakan helm dan bukan helm pada video pintu masuk proyek menggunakan metode HR Cascade. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu menurut ILO atau International Labour Organization, setiap tahunnya terdapat 1,1 juta kematian akibat penyakit atau kecelakaan kerja di seluruh dunia. Jadi ILO juga mencatat bahwa Indonesia mengalami 99.000 kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya. Maka dari itu, pengecekan helm pengaman sebelum memasuki area proyek merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menunjang keselamatan kerja. Oleh karena itu, saya sebagai penulis membuat sistem pengecekan helm pengaman untuk pekerja yang hendak memasuki area proyek. Jadi sistem ini akan mengecek secara otomatis kelengkapan helm pengaman menggunakan kamera yang berada di checkpoint sebelum memasuki area proyek. Pada sistem ini dipakai artificial intelligence yang menggunakan visi komputer dan HR Cascade sebagai metodenya. Selanjutnya rumusan masalah di sini berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah pada poin satu yaitu bagaimana cara membuat model untuk pendeteksian helm menggunakan pendeteksian helm pengaman dan bukan helm pengaman pada pekerja proyek dengan pendeteksian objek. Yang kedua, setelah kita mendeteksi adalah bagaimana hasil dari kinerja model pendeteksian helm tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini batasan masalah untuk memperjelas cakupan permasalahan dari penelitian ini. Ada 5 poin. Yang pertama ada pendeteksiannya, yaitu hanya berfokus pada mendeteksi helm pengaman, tidak menggunakan helm pengaman, menggunakan topi, serta helm motor pada video pintu masuk proyek. Yang kedua, metode yang saya gunakan di sini adalah HR Cascade. Yang ketiga, ada implementasi bahasa pemrograman, yaitu yang saya gunakan Python dan library OpenCV. Yang keempat, perhitungan data atau evaluasi saya menggunakan perhitungan confusion metric. Yang kelima, sumber daya yang digunakan terbatas pada hardware dan software yang tersedia. Tujuan penelitian di sini sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu yang pertama tujuannya merancang sistem yang dapat mendeteksi objek helm pengaman, tidak menggunakan helm pengaman, menggunakan topi, dan menggunakan helm motor dengan metode HR Cascade. Yang kedua, setelah dibuat pendeteksiannya, maka diuji kinerja sistem deteksi objek yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya manfaat. Sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pekerja untuk memakai helm pengaman dengan adanya pengecekan pendeteksian helm ini. Selanjutnya,
menekan angka kecelakaan pekerja dengan upaya pengecekan hal pengaman pada pekerja proyek. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi pengecekan hal pengaman dengan sistem otomatis menggunakan deteksi objek. Dan yang terakhir tentunya adalah memberikan edukasi dan referensi pada bidang pendidikan terkait kegunaan algoritma HR Cascade dalam pembuatan sistem pengecekan helm pengaman. Ini ada dasar teori sedikit tentang HR Cascade, yaitu HR Cascade adalah kumpulan fungsi HR-like yang digabungkan untuk membentuk pengklasifikasi. Fiturnya adalah jumlah nilai piksel putih yang dikurangkan dari nilai piksel pada area hitam. Di sini ada 2 poin pada HR Cascade. Yang pertama, fitur HR-like juga dikenal dengan fitur mirip HR, merupakan komponen dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk deteksi objek pada gambar. Jadi fitur ini terkenal karena kemampuannya dalam mengenali pola seperti tepi, garis, sudut, dan lingkaran pada gambar. Yang selanjutnya, pada HR Cascade ada filtering, yaitu mengacu pada penggunaan metode pemrosesan citra untuk memisahkan objek dari latar belakang. Filtering ini dilakukan pada hasil deteksi untuk memastikan hanya objek yang diinginkan yang tetap terdeteksi, sementara objek palsu dapat dihapus atau dieliminasi maksud saya, maaf. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di bawah ini ada contohnya. Di sini contohnya sub-image. Ketika dia masuk ke filtering yang pertama, maka piksel yang warna hitam akan masuk ke dalam kategori false, maka dia akan diklasifikasikan sebagai non-objek. Sementara piksel yang putih akan dikategorikan sebagai true dan akan lanjut ke filtering yang selanjutnya. Terus sampai menjadi terakhir objek yang sebenarnya. Selanjutnya ada dasar teori tentang intersection over union. Ini mengacu pada perhitungan kinerja juga nanti. Jadi IO di sini adalah matriks yang mengevaluasi tumpang tindih antara ground truth mass atau GT atau kebenaran dan predicted mass atau prediksi. Dalam deteksi objek kita dapat menggunakan IOU untuk menentukan apakah deteksi yang diberikan valid atau tidak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar di bagian kiri bawah ini ada kotak berwarna merah dengan hijau. Untuk ground truth mass di sini ditandai dengan kotak hijau, sedangkan predicted mass yaitu kotak merah. Selanjutnya, matriks konfusi terdiri dari 4 komponen, yaitu true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN. Untuk mendefinisikan semua komponen, kita perlu mendefinisikan berapa ambang batas berdasarkan IOU. Jadi, di sini poin 1 tentang true positif atau TP. Penjelasannya di sini adalah contoh di mana klasifikasi memprediksi positif ketika kebenarannya benar-benar positif, yaitu di mana IOU lebih besar atau sama dengan objek. Jadi Bapak Ibu kembali lihat di sini di gambar kiri paling bawah, ketika kotak kebenaran atau yang warna hijau ini sebagai kotak objek beririsan dengan kotak merah atau kotak prediksi, maka dia dinamakan TP atau true positif. Sebagai contoh di sini ada kotak yang bertuliskan excellent, dia IOU-nya sama dengan objek. Maksudnya adalah kotak hijau ini sebagai objek dan kotak merah ini sebagai prediksi. Jadi dia masuk ke dalam kategori TP. Yang good juga sama, sebenarnya masuk ke dalam kategori TP karena IOU-nya sama dengan objek, tidak terlalu jauh. Kalau poin kedua, di sini ada false positif. Ini adalah deteksi positif yang salah, yaitu deteksi dengan IOU kurang dari objek atau IOU tidak sama dengan objek. Bapak Ibu bisa lihat juga di sini di kategori yang poor, ini kotak hijaunya yang sebagai objek dan kotak merahnya sebagai prediksi. Prediksinya hanya dapat memprediksi setengah dari objek saja, maka ini dinamakan false positif. Atau di sini IOU tidak sama dengan objek. Jadi ketika ada satu frame video, dia terdeteksi tapi bukan terdeteksi pada objeknya, maka dia dinamakan false positif juga. Selanjutnya pada poin ketiga ada false negatif atau FN. Ini adalah contoh data aktual yang tidak terdeteksi oleh klasifikasi. Maksudnya adalah ketika pada suatu frame video tidak terdapat
prediksi atau kotak merah sama sekali, maka dia masuk ke dalam kategori false negatif. Yang terakhir ada true negatif atau TN. Metrik ini merupakan data negatif yang terdeteksi sebagai data negatif. Artinya dalam video, dalam contoh misalkan background, maka terdeteksi sebagai background. Tapi pada perancangan skripsi ini tidak menggunakan true negatif karena hanya objek saja yang saya deteksi pada skripsi ini. Selanjutnya ada confusion matrix. Nah, ini juga berhubungan dengan penghitungan kinerja hasil pendeteksian nanti. Jadi sebenarnya di sini ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama IOU yang kita sudah bahas tadi. Yang kedua, setelah kita dapatkan nilai IOU, maka kita dapat menghitung nilai presisi dan recall. Yang dimana presisi di sini merupakan jumlah data kategori positif yang diklasifikasikan secara benar dibagi dengan total data yang diklasifikasi positif. Rumusnya adalah presisi sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Yang selanjutnya kita dapat menghitung recall. Di sini rumusnya recall sama dengan TP per TP ditambah dengan FN. Setelah kita dapatkan nilai presisi dengan recall, maka tahap selanjutnya adalah tahap nilai akhir yaitu perhitungan kinerja. Jadi ini dinamakan F1 score atau F measure. F measure ini merupakan rata-rata harmonis dari nilai presisi dan recall. F measure rumusnya F measure sama dengan 2 dikali presisi dikali recall per presisi ditambah recall. Nah, selanjutnya ini ada alur perancangan skripsi. Yang pertama saya mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya pengumpulan data dan studi literatur. Selanjutnya saya melakukan pemilihan hardware dan software. Yang keempat saya melakukan perekaman video. Yang kelima saya membuat file cascade. Setelah saya buat file cascade-nya, maka saya akan mentraining file tersebut. Jika file tersebut gagal, maka saya akan membuat file cascade tersebut dari awal lagi. Setelah itu jika berhasil, maka dilakukan evaluasi dan pembahasan yaitu perhitungan kinerja yang sudah saya bahas tadi. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Saya menggunakan hardware dalam perancangan ini yaitu hardware-nya Lenovo ThinkPad X260, prosesor Intel Core i3 6100, CPU-nya 2,30 GHz. Software yang saya gunakan yaitu yang pertama Python versi 3,11,4, yang kedua library OpenCV versi 4,8,0, yang ketiga ada software Cascade Trainer GUI versi 3,3,1. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, yaitu bagaimana cara merancang pendeteksian orang yang menggunakan helm pengaman, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan sedalam saya merancang skripsi ini. Yang pertama, data pengujian deteksi helm pengaman dibuat berdasarkan 2 video yang direkam dengan menggunakan kamera handphone yang memiliki resolusi 720 pixel 25 frame per second dengan posisi yang berbeda, yaitu video 1 saya posisikan di landscape dan video 2 saya posisikan secara portrait. Jadi video 1 saya rekam dengan ketinggian 1,5 meter di atas tanah dan jarak antara kamera dengan objek adalah 0 sampai 4 meter. Sedangkan pada video 2 direkam dengan ketinggian 2,10 meter dan jarak antara kamera dengan objek adalah 3 sampai 10 meter. Pengujian ini dilakukan secara individu maupun berkelompok maksimal 3 orang dan dibagi dengan beberapa skenario. Masing-masing file berisi video dan folder untuk dataset orang yang menggunakan helm pengaman dan orang yang tidak menggunakan helm pengaman. Jadi langkah pertama dalam rancangan skripsi ini, saya membuat dataset gambar yang nantinya akan menjadikan file, yaitu file Cascade XML, yang akan dimasukkan kepada pemrograman pada Python. Dataset gambar ini saya buat mandiri menggunakan tools Cropper pada software Cascade Trainer GUI dengan cara memotong bagian yang merupakan objek helm maupun selain helm pengaman pada video per frame. Kemudian data saya bagi lagi ke dalam folder, yaitu ada 2 folder, yaitu folder P atau folder positif. Di sini saya menghasilkan folder positif datasetnya yaitu ada 670 sampai dengan 1300 lebih gambar, dan file negatifnya saya
menghasilkan 600 sampai 2.700 lebih sampel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar dari tampilan software Cascade Trainer GUI. Ini tools croppernya yang untuk membuat dataset. Jadi yang pertama di sini ada input setting, ada path. Path itu untuk kita memasukkan video source. Source-nya video kita ambil dari, kalau di sini saya merekam sendiri. Selanjutnya ada output setting. Sesuai yang sudah saya bahas tadi, ada beberapa folder yang saya buat, yaitu folder positif untuk membuat dataset objek helm. Sedangkan kalau folder negatif adalah untuk membuat dataset background atau selain objek helm. Jadi di sini saya buat eh, dengan cara mengcrop satu persatu per frame sampai semuanya menjadi gambar dan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya masuk ke tahap selanjutnya. Setelah saya mengumpulkan gambar crop tadi, maka langkah selanjutnya adalah saya mentraining dataset tersebut. Jadi Cascade Train GUI ini akan melakukan proses training dataset dengan menggunakan fitur HR Cascade. Jadi proses ini juga memakan waktu yang cukup lama tergantung pada jumlah yang saya kumpulkan dan kualitas dataset juga yang saya gunakan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu train pada aplikasi Cascade Trainer GUI. Yang pertama ada sampel folder yang sudah saya buat. Di sini karena saya punya dua kategori yang menggunakan helm dan tidak menggunakan helm, maka di sini sampelnya disesuaikan dengan apa yang akan saya training datanya. Kalau di sini saya mentraining data orang yang menggunakan helm, jadi saya memasukkan sampelnya orang menggunakan helm. Setelah itu ada positive image di sini persentase berapa gambar yang akan saya gunakan. Pur, Ya, Pak Pak. Pur, maaf, maaf. Baik, Pak. Kayaknya tunggu tunggu orang azan ya. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Oh. Nggak kedengaran lagi ya? Oke, lanjut. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan positive image usage atau gambar positif yang sudah saya kumpulkan. Jadi di sini bisa diatur kita mau menggunakan dataset positifnya berapa. Kalau di sini saya gunakan 90% karena untuk lebih akurat nantinya. Selanjutnya ada negative image count, yaitu sama juga untuk kita menentukan berapa data negatif yang akan kita gunakan pada pendeteksiannya nanti. Selanjutnya, tahap selanjutnya setelah kita mentraining dataset tersebut, maka akan didapatkan eh, data berupa file XML. Dan di sini poin selanjutnya mentes training data tersebut yang sudah saya buat. Setelah proses train selesai, Cascade yang dihasilkan dapat digunakan untuk deteksi objek pada gambar atau video. Pada Cascade Trainer GUI telah disediakan fitur untuk tes pada dataset yang telah di-training menggunakan gambar atau video yang ingin dideteksi. Tapi dalam skripsi ini saya tidak menggunakan software Cascade Trainer GUI untuk mentesnya, karena saya menggunakan coding Python, maka saya langsung mengetes pada coding tersebut. Selanjutnya setelah dites, maka dilakukan fine tuning atau pengoptimalan. Jika performa model belum memuaskan, dapat melakukan fine tuning atau pengoptimalan tambahan. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian parameter, penambahan data tambahan, atau penggunaan teknik pengolahan citra lainnya. Jadi ini juga masih masuk ke dalam training data. Saya melakukan fine tuning juga dan pengoptimalan. Setelah saya rasa cukup, maka selanjutnya file Cascade tersebut telah berhasil dibuat.
Jadi setelah metode model cascade dianggap memadai, langkah terakhir adalah menghasilkan file cascade yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dalam aplikasi yang diinginkan. File cascade akan berisi aturan dan pola yang telah dipelajari oleh model cascade selama proses pelatihan tersebut. Baik, nih selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pada poin kedua, yaitu menghitung kinerja. Di sini saya akan membahas poin tersebut, yaitu seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya pada pengambilan data latih bahwa setiap video, yaitu video 1 dan video 2, memiliki beberapa skenario perekaman yang akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Bapak Ibu bisa lihat pada tabel berikut ini, saya merekam video 1 dan video 2 dan dibagi masing-masing 7 skenario. Baik, selanjutnya yaitu eh, hasil pendeteksian ditunjukkan dengan bounding box dengan 2 jenis label. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya juga, yaitu ada 2 kategori, yaitu orang yang menggunakan helm dan bukan helm. Orang yang menggunakan helm pengaman akan diberi label helm, dan orang yang tidak menggunakan helm pengaman maupun menggunakan selain helm, yaitu seperti topi dan helm motor, maka akan masuk ke dalam kategori bukan helm dan ditandai dengan label bukan helm. Pada hasil pengujian terdapat beberapa frame yang terdeteksi dengan baik, yaitu TP, dan juga ada FP-nya, dan juga ada FN. Sesuai dengan teori yang saya jelaskan di IOU tadi. Selanjutnya, poin ketiga tentunya dalam menentukan bahwa kinerja sistem dapat ketahui, maka dilakukan pengambilan sampel. Jadi saya di sini setelah videonya sudah dideteksi dan sudah jadi, maka cara melakukan perhitungan kinerja yaitu eh, saya saya hitung per frame. Jadi ketika sistem mendeteksi objek pada video, kemudian didapatkan berapa total frame dan waktu deteksinya, serta dapat nilai IOU yaitu TP, FP, dan FN. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada tabel pada video 1 skenario 1 ada pendeteksian orang yang menggunakan helm. Saya menghitung TP-nya dapat 88, FP-nya 9, dan FN-nya 7. Jadi total frame pada skenario 1 yaitu 104 frame dengan waktu terdeteksi 2 detik. Jadi waktu terdeteksi ini saya tentukan dari pada saat objek itu muncul secara sempurna dalam satu frame sampai dengan objek itu terdeteksi TP atau terdeteksi secara sempurna atau mesin pendeteksian ini berhasil mendeteksi objek tersebut. Yaitu di sini didapatkan waktunya 2 detik. Selanjutnya setelah saya mendapatkan nilai IOU atau TP, FP, dan FN ini, maka dilakukan tahap kedua yaitu penghitungan confusion matrix. Sesuai dengan teori, di sini saya dapatkan nilai presisi. Untuk skenario 1, nilai presisinya saya dapatkan 90,72%. Recall-nya atau sensitivitasnya 92,63%, serta nilai akhir atau nilai kinerjanya yaitu 91,65%. Setelah itu video di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ada skenario 2, skenario 3 yang sudah saya hitung. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsungkan saja. Lanjut kepada slide selanjutnya. Ini juga masih sama tentang perhitungan IOU serta confusion matrix-nya. Yang ini juga masih perhitungan IOU dan confusion matrix pada video 2. Tentunya dari skenario 1 sampai dengan skenario 7. Yang terakhir, ada perbandingan data F1 score pada pengujian. Ini juga uh, revisi atau saran dari Bapak Kun Fayakun untuk menambahkan perbandingan data F1 score. Maka di sini saya hitung pada video 1, persentase tertinggi yang saya dapatkan yaitu pada skenario 1 dengan objek helm
dengan jarak objek 0 sampai 4 meter dengan da- eh, presentasinya mendapatkan 91,65%. Sedangkan presentasi terendah pada video satu yaitu didapatkan pada skenario 2 dengan objek tanpa helm, jarak objek dengan kamera 0 sampai 4 meter dengan nilai F1 score hanya 37,18%. Sementara pada video 2 saya mendapatkan presentasi tertinggi yaitu pada skenario 3 dengan objek helm dengan jarak objek 3 sampai 10 meter yaitu nilai hasil kinerjanya adalah 92,63%. Sedangkan presentasi terendahnya saya dapatkan pada skenario 3 dengan objek tanpa helm dan nilai F1 score yang didapatkan hanya 22% saja. Nah, ini adalah beberapa tangkapan layar dari hasil video yang telah berhasil terdeteksi. Ini video 1 yang ada di atas dan video 2 yang ada di bawah. Selanjutnya kesimpulan, jadi hasil pengujian dalam perancangan pendeteksian orang yang menggunakan helm dan bukan helm pada video pintu masuk proyek menggunakan metode HR Cascade, maka saya ambil beberapa kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, bahwa perancangan penelitian ini berhasil membuat sistem pendeteksian untuk objek helm, tanpa helm, topi, dan helm motor pada video pintu masuk proyek menggunakan metode HR Cascade. Untuk poin kedua, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan juga pada poin kedua, maka simpulan hasil kinerja dari pendeteksian objek ini yang menggunakan HR Cascade yaitu presentasi pada nilai tertinggi pada pengujian 1 didapatkan dari pendeteksian objek helm pada skenario 1 yaitu sebesar 91,65%. Sedangkan nilai presentasi terendah pada video 1 yaitu dengan objek tanpa helm pada skenario 2 yaitu sebesar 37,18%. Pada video 2 yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pada pendeteksian objek helm pada skenario 3 dan berhasil mendapatkan perhitungan F1 score yaitu dengan nilai 92,63%, sedangkan presentasi terendah pada video 2 yaitu pada pendeteksian objek tanpa helm pada skenario 3 dengan nilai 22% saja. Yang ketiga, saya simpulkan di sini, tinggi rendahnya tingkat akurasi hasil pengujian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karakteristik visual dan kecepatan pergerakan objek. Jadi pendeteksian terkadang mengalami kesulitan dalam mendeteksi objek yang memiliki bentuk abstrak dan juga tingkat kecepatan yang terlalu cepat, maka objek juga mengalami kesulitan dalam mendeteksinya. Yang kedua, warna objek menyerupai atau sama dengan background. Hal ini salah satu penyebab rendahnya hasil penghitungan F1 score pada perancangan penelitian ini. Melihat kepada tabel perbandingan pada slide sebelumnya, persentase terendah selalu ditemukan pada deteksi objek tanpa helm. Hal ini dikarenakan objek tanpa helm, yaitu kepala, termasuk rambut, karena rambut warna hitam, itu memiliki warna yang menyerupai background dan bayangan. Selanjutnya, poin ketiga, metode yang digunakan juga mempengaruhi pada keakuratan dalam pendeteksian objek. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, oke. Mahfur. Ya, Pak. Ah, eh, Go. Ini berkaitan dengan kamu sebenarnya dengan Harkasket ini kamu sebenarnya di tujuan, kembali ke tujuan. Oke. Tujuan kamu sebenarnya menggunakan Harkasket ini tujuan itu apa sih? Jadi tujuannya di sini saya akan merancang sistem pendeteksi untuk mendeteksi objek helm pengaman dan bukan helm pengaman, Pak. Dengan jadi metode Harkasket ini digunakan dia sebagai salah satu metode pada pendeteksian objek. Setelah itu juga saya menguji kinerjanya dari metode Oke. Harkasket tersebut. Kalau misalkan kamu sudah membuat merancang sistem Harkasket, terus apa yang kamu cari di situ?
Nah, saya cari di sini has- hasil dari keakuratannya apakah si metode hard Oke, cascade ini akurat. keakuratannya itu dihitung dari mana? Kalau dari sesuai dengan teori tadi, yaitu menggunakan confusion matrix itu, Pak. Oke, confusion matrix nilainya apa yang kamu dapatkan di situ? Di situ ada nilai presisi dengan sensitivitas dan nilai terakhirnya yaitu nilai kinerjanya. Berapa kamu dapat nilai nilai presisinya? Karena ini saya ada dua video ya, Pak. Saya masuk ke slide yang data. Data saja. Berapa nilai presisi yang kamu dapat? Karena saya di dua video itu terdapat tujuh skenario masing-masing video, maka di sini saya dapatkan masing-masing skenario berbeda nilainya, Pak. Masing-masing skenario beda bedanya. Betul, Pak. Pada skenario satu di sini saya dapatkan nilai kinerjanya 91,65%. Skenario 2 pada video satu objek helm Oke. saya dapat. Dari data ini, skenario, kan skenario berbeda-beda nih. Ada Betul, 7 Pak. skenario kamu buat kan? Betul, Pak. Sekarang skenario yang lebih bagus, yang bagaimana yang kamu pakai? Yang dijadikan patokan. Eh, Apakah nilai persentase rendah atau persentase tinggi? untuk kalau patokan pada metode hard cascade, tentunya presentasi tertinggi yang jadi patokan kinerja dari hard cascade ini. Sebenarnya presentasi terendah juga menentukan metode ini, Pak. Tapi kan dia objeknya lain antara presentasi tertinggi dan terendah. Oke. Nah, tadi apa saja nilai persentase skor F1, sudah itu apa lagi? Presisi dengan recall, Pak. Oke. Presisinya itu tadi ya, Iya, Pak. persentase presisi. Sekarang proses recall. Apa yang kamu dapat dengan recall? Recall itu dia menentukan sensitivitas atau bagaimana si objek itu eh, bagaimana si objek dia me- mendeteksi video tersebut, Pak. Kalau kita lihat pada dasar teori, Oke. eh, Ah, kalau dia recall, kan dia itu ada recall itu. Ada true positif ditambah false negatif gitu kan? betul, Pak. Recallnya. Sekarang recall yang jadi pegangan kamu, recall skenario yang mana? Untuk pada skripsi ini, Skenario yang mana recall yang kamu pegang? Yang pada dijadikan patokan. baik, Pak, kalau pada video satu recall yang paling tertinggi ini didapatkan pada video satu skenario satu yaitu dengan nilai recall 92,63%. Nah, untuk video duanya, recall yang paling tertinggi di sini berada pada video 2 skenario 7 yaitu dengan objek tanpa helm. Di sini 98,61% nilainya, Pak. Halo, mana recall yang dijadikan pegangan? Kalau pada skripsi ini tidak saya catat recall yang paling tertingginya, Pak, karena pengujian saya nilai akhirnya adalah kinerja F1 score-nya itu sebagai nilai rata-rata dari Ya, presisi dengan recall. yang jadi berarti yang jadi pegangan kamu yang nilai F1 skornya, nilai pegangannya Iya, yang Pak. pegang 91,65 ini. Betul, Pak. Itu untuk nilai akhir kinerjanya. Karena nilai presisi dengan recall itu kan hanya sebagai tahapan untuk menuju penghitungan kinerja terakhir ini, yaitu F1 score ini. Algoritma kamu cara mendeteksi helm tuh coba lihat ada mana algoritmanya? Algoritma ada di coding, Pak. Tapi kan Bapak kemarin menyarankan buat hapus codingannya aja. Ya udah. Kalau dia flowchartnya
Ada nggak? Flowchart metode HR Cascade, Pak. Iya. Ada di skripsinya, tapi tidak saya cantumkan di presentasi ini. Kalau Bapak mau saya menjelaskan, saya bisa menjelaskan, Pak. Coba jelaskan. Saya punya draft skripsinya sudah saya buat, tapi takut tidak cukup waktunya, maka saya pindahkan ke draft. Saya ganti presentasi, boleh, Pak? Ya. Nah, ini presentasi yang sudah saya buat, tapi tidak saya cantumkan di presentasi final. Untuk metode perancangan HR Cascade Mana? ini Pak, memiliki berapa tahapan dalam proses Share penelitian? screen-nya di close dulu. Oh, belum muncul ya, Pak? Belum. Nah, ini. Apa sudah muncul, Pak? Oke, ya. Nah, ini. Jadi, ini metode perancangan pada HR Cascade. Ada beberapa proses atau tahapan. Hmm. Pada HR Cascade ini yang pertama ada input citra video, yaitu maksudnya adalah input dari hasil video yang saya rekam, yaitu video orang orang yang menggunakan helm dan bukan helm pada video pintu masuk proyek. Nah, jadi kameranya saya buat statis atau tidak bergerak untuk memudahkan proses background subtraction pada pre-processing. Juga menyesuaikan keadaan sebenarnya pada kamera yang ada untuk memantau pada pintu masuk area proyek. Nah, dari video yang saya ambil, maka data akan dibagi dan diekstrak lagi menjadi beberapa citra untuk diolah ke pre-processing, yaitu masuk ke tahap selanjutnya. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Oke, tunggu. Udah. Coba yang tadi di flowchart-nya coba sini. Ya, Pak. Kalau pre-processing ini artinya maksudnya ngapain ini? Apa yang kamu lakukan dalam pre-processing? Ini ada di slide selanjutnya ini, Pak, tadi. Jadi di pre-processing itu data dari citra video yang sudah saya ekstrak tadi, yaitu pengambilan data tadi, maka dilakukan pre-processing. Nah, pre-processing ini salah satunya adalah merubah setiap frame ini menjadi grayscale. Ini ada di codingnya ini. Hmm. Terus setelah itu ada pendeteksian objek pengaman tersebut. Setelah itu ada cropping pada area objek, dan setelah itu maka dihasilkan hasil pre-processing tersebut, Pak. Deteksi objek elemental grayscale misalnya merubah setiap frame. Durasi framenya kamu batasi ya? Berapa lama? Untuk videonya yang video satu berdurasi 1,5 menit, kalau yang video dua menit, Pak. Enggak kamu batasi. Nah, sekian pokoknya maksimum sekian gitu. Enggak. Maksimum dari frame-nya itu, Pak. Atau bagaimana? Ya. Kalau frame-nya mengikuti, eh, nggak saya batasi karena dia mengikuti objek orang tersebut lewat aja gitu. Jadi misalkan di skenario satu ada beberapa detik, maka frame-nya mengikuti video itu. Oh. Gitu. Apa beda kelebihannya hard cascade ini dengan cara yang lain? Kalau misalkan saya model-model capture biasa saja, sama dengan ini apa bedanya? Coba kamu membandingkan dengan yang lain aja. Apa yang pernah terbaca sama kamu? Nah, untuk itu ada juga saya sudah menyiapkan presentasinya di sini, tinjauan pustaka ini, Pak. Ya, dengan YOLO misalkan ya. Nah, Apa bedanya dengan kamu dengan hard cascade ini? jadi kalau HR Cascade itu sebenarnya dasarnya dia untuk mendeteksi wajah manusia, Pak. Kalau misalkan CNN ini kalau ada di yang sebelah kiri, penelitian oleh Bambang Widodo dan Herman Arwanto ini,
dia menggunakan CNN dan juga software metodenya YOLO. Jadi kalau YOLO itu memang tujuan metode tersebut memang dikhususkan untuk mendeteksi objek. Jadi perbedaannya dengan HR Cascade ini, kalau HR Cascade sebenarnya aslinya dia digunakan untuk mendeteksi wajah saja. Maka pada perancangan skripsi saya ini ingin mencoba metode HR Cascade ini yang seaslinya digunakan untuk mendeteksi wajah, apakah bisa untuk mendeteksi objek juga. Begitu juga objek yang bergerak itu, Pak. Enggak. Maksud saya, adakah nilai spesifik bahwa bedanya dengan kamu bisa kamu menggunakan YOLO, kalau misalnya menggunakan YOLO software YOLO dengan menggunakan metode hard cascade, ada nggak nilai spesifiknya? Nilai spesifiknya saya ti- tidak menemukan, Pak, karena saya tidak menghitung YOLO tersebut, Pak. Kan saya menghitungnya hanya metode hard cascade saja. Iya, maksud saya, kalau kamu kan saya bilang, kamu dengan bandingan dengan yang lain, bandingan yang lain itu kan misalkan kalau YOLO agak agak apa, agak nilai-nilai mungkin nilai F1 skornya lebih rendah atau persentase presisinya kecil. Ada nggak nilai-nilai yang pernah kamu baca seperti itu? Nah, kalau nilai-nilai seperti itu di bagian kanan ini, penelitian yang dilakukan oleh Reski, Reski Martin dan Leo Willianto ini, dia menghasilkan kinerjanya dari metode CNN, Hmm. menghasilkan F1 score atau akurasi rata-ratanya mencapai 96%. Artinya, tapi kan untuk si YOLO ini memang dia dikhususkan untuk mendeteksi objek. Kalau yang saya gunakan Hmm. metode R Cascade ini, saya tadi menghasilkan nilai F1 score-nya 91,87, seingat saya. Tapi saya dikhususkan metodenya aslinya untuk mendeteksi wajah, bukan untuk mendeteksi objek gitu, Pak. Oke, ya udah. Ya, untuk sementara ini, oke, silakan Bu Emil, Bu Emil. Ya, saya pengen tahu aja ini siapa Makfur Iya, Ibu. untuk referensinya. Kamu apa sih yang menjadi masalah dari referensi sebelumnya yang ingin kamu perbaiki di ini? Oh, untuk kalau dari tadi yang berdasarkan tinjauan pustaka, ini sebenarnya metodenya sudah berbeda. Jadi ini sama-sama mendeteksi helm proyek juga, tapi pada pada tinjauan pustaka ini mereka menggunakan metode CNN dan juga YOLO. Nah, Hmm, kalau saya kan menggunakan metode hard cascade. Jadi saya mau menggunakan metode yang berbeda pada pendeteksian yang sama gitu, Ibu. Oke, dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti kinerja F1 score tadi yang sudah saya dapatkan. Jadi yang sebelumnya gimana kinerjanya? Kalau yang sebelumnya kan sesuai dengan penjelasan di sini, eh, penelitian tersebut menghasilkan nilai akurasi rata-ratanya 96%, sedangkan saya tadi menghasilkan nilai F1 score-nya 91,87. Gedean mana? Keadaan ini penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya kan memang dikhususkan untuk deteksi objek, sedangkan penelitian saya kan bukan dikhususkan untuk penelitian objek, tapi saya mencoba untuk melakukan penelitian objek tersebut. Maksudnya bukan itu gimana? Maksudnya, jadi seharusnya metode HR Cascade ini seaslinya itu untuk pendeteksian wajah, Ibu, bukan untuk Ah, pendeteksian objek seperti helm pengaman gitu, objek yang bergerak. Jadi saya mau menguji apakah si metode HR Cascade ini yang seaslinya seharusnya untuk deteksi wajah, apakah bisa untuk mendeteksi helm gitu, Bu. enggak, ada alasan dong untuk melakukan suatu kecuali kalau kita itu memperbaiki ya, memperbaiki sesuatu metode. Nah, ini sebenarnya dengan Harkas Harkasket ini sendiri tadi untuk
wajah. Kemudian bisa, Betul, jadi kamu ingin membuktikan bahwa Harkaskat ini bisa nggak sih gitu kan? betul Ibu. Nggak ada di itunya. Di tujuan kamu nggak ada begitu. Tujuan saya tadi untuk menguji kinerjanya metode Harkasket itu. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan penelitian sebelumnya, kita lihat dia menggunakan metode, kemudian hasilnya A. Kemudian kamu melakukan metode yang lain. Tujuannya akan lebih baik. Itu kan tujuannya sebenarnya kan melihat kan, apakah bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya. Iya Gitu Ibu. kan? Iya Ibu. Nah, itu harusnya menjadi tujuan gitu loh. Karena kan uraian yang kamu urai dari awal sampai akhir kok lebih ke informatif ya. Nah, ini poin yang ingin kamu apa namanya? Kamu kemukakan itu apa gitu. Jadi kita melakukan penelitian tujuannya mendapatkan hasil yang lebih baik, kemudian mengetahui kinerja dari metode yang kita lakukan itu lebih baik apa tidak. Itu kan harusnya menjadi tujuannya. Kemudian dari itu tadi tiga ya, ada berapa nih? Yang Referensinya mana Bu? dua. Yang menjadi referensi berarti Iya, ketiga-tiganya enggak ya, cuma ngedeteksi sama ya. Objek yang dideteksi sama. iya betul Ibu. Objek Nah, yang itu sama. jadi sebaiknya ini dibicarakan di latar belakang ya. Ini latar belakang saya nggak nangkep nih. Jadi bahwa eh, dari yang sebelumnya, nah ini kan lebih ke perlunya pengawasan pekerjaan dalam mengurangi kecelakaan, lebih ke apa ya? Bukan objek yang kamu bicarakan gitu loh, pengawasan dan sebagainya. Ini pentingnya jadi pengawasan kan titik titik keamanan ya kan. Iya betul. Sedangkan di bahasan kamu sendiri itu nggak muncul di sini bahwa kamu sedang menggunakan satu metode kemudian untuk melihat metode yang kamu gunakan itu bisa nggak hasilnya lebih baik dari metode-metode yang sebelumnya gitu kan? Gitu Iya bukan? Bu. Nggak, Eh, mungkin seharusnya seperti itu Ibu. Ya, jadi kalau tahu tinjauan pustaka yang ada di bab 2 ini dimunculkan di latar belakang satu, nggak cuman sekedar apa namanya, bahwa definisi keamanan itu seperti Mhm. apa. Hmm, baik Bu. Oke, ini di ini saya lihat apa untuk referensinya hanya untuk masalah kecelakaan. Jadi lebih ke ini kan latar belakang itu kan menjadi latar ngapain sih kamu melakukan penelitian ini gitu. Jadi kan nggak bunyi jadinya. Hmm, oke, Bu. Jadi seharusnya yang ada di tinjauan pustaka ini dipindahkan ke latar belakang juga. Ya, diperjelas jadi memunculkan gitu loh, sehingga kamu memutuskan mengambil metode ini itu ada tujuan kebaca jadinya di latar belakang, sehingga bunyi latar belakangnya tujuannya juga nyambung, nggak cuma sekedar karena kalau tujuan kamu cuman bagaimana membuat model prototipe itu kan sebelumnya juga udah dilakukan kan, model Iya Bu. prototipe juga kan, itu. Jadi lebih kamu sedang melihat eh, apa namanya Harkascad ini metode Harkas ini terhadap metode yang lain kan. Sebenarnya kamu sedang lagi menginginkan metodenya kan. Iya betul Bu. Nah, bukan menginginkan ciptaan baru gitu. Maksudnya itu belum ada. Jadi Hmm, dimunculnya oke. tujuannya melihat apakah metode Harkascad ini nilainya lebih gitu. Sehingga nanti di ujung kalau memang biasa di wajah ternyata dia di objek kurang maksimal atau informasi ketika dia deteksi wajah berapa persen. Wah, itu ada di penelitian yang lain. Saya juga nggak ingat Bu. Berapa Iya, itu harus persen. masuk tinjau pustaka kamu bahwa menggunakan Harkas ini ketika dia mendeteksi wajah, dia berhasil maksimal. Kemudian kamu ingin menguji untuk menggunakan deteksi objek, kan begitu? Oh iya baik Bu. Iya, Oh, itu bahasan kamu kan arahnya sebenarnya ke situ kan? iya betul Bu. Sehingga ini kalau ini kan lebih ke cenderung kamu oh informatif banget nih gitu. Karena bahasannya seperti ini.
Kemudian kalau ini kan kita main sistem jadinya kan, oh yang ngedeteksi sistemnya sendiri. Nah dari analisis kamu sendiri secara orang elektronik apa nih? Elektronika, orang Telkom dengan bahasan yang di gambar 2 fitur hard cascade. Itu kan ada add feature, link feature, center surround. Nah ini. Nah jadi kerja dia berhubungan dengan tipe-tipe tepi ini. Jadi kamu memakai yang mana nih? Nah, itu Sistem semuanya kamu pakai yang mana? semuanya dipakai Bu karena itu kan fitur tepi itu kan menunjukkan dari satu frame tersebut. Jadi dia dalam dalam satu frame itu ada yang pakai edge fitur, ada yang center fitur juga. Jadi semuanya dipakai Bu. Ya, kayak kamu bisa bedain nggak yang mana menggunakan yang fitur tepi atau fitur center? Bisa kedetek nggak? Enggak Bu, karena itu kan dari metode HRCASCADE tersebut yang sesuai dengan penjelasan yang di dasar teori HRCASCADE tadi Bu, yang ada filtering itu. Mhm. Jadi dari yang filtering tadi itu kan ada tahapan satu yang tepi hitam itu nanti dijadikan non objek, maka tepi putihnya lanjut ke tahap selanjutnya terus begitu, begitu terus sampai dengan objek itu Bu. Oh, ini proses kerjanya. Iya betul proses kerjanya. Tapi dari hasil yang kita nggak mengetahui bahwa dia menggunakan semua apa? Semua jenis fitur ini atau enggak? Enggak Bu, enggak tahu secara detail. Tidak ya, nggak bisa deteksi. Kemudian untuk apa? Hmm, posisi dari gambar yang video apa gambar nih? Video Ibu. Video. Tapi dia yang ditekes sebagai picture apa itu video? Sebagai video juga hasil akhirnya. Gambarnya hanya untuk membuat datasetnya saja. Jadi ketika dia capture di per apa tuh dia ngitungnya? Untuk kalau berdasarkan ngitung kinerja tadi, cap, bukan capture sebenarnya. Jadi saya per frame gitu Bu, per frame maka ditentukan apakah frame tersebut TP, FP atau FN. Nah, terus lanjut ke frame selanjutnya. Nah, dalam frame ini apa nih TP, FP atau FN. Jadi gitu, gitu Bu dalam hasil kinerjanya nanti. Iya, intinya kan kalau dari video sendiri dia tetap ngetap kan. Jadi satu titik kemudian berubah kayak gitu kan. Iya betul. Jadi Video itu kan bergerak. ah, ah, Oke, jadi dari setiap itu dia ngambil sampel apa namanya? Dari beberapa sampel dari satu gambar itu Kak, dari satu video itu kan. iya Bu. Sampelnya per frame itu. Oke, tetap frame. Kemudian kedeteksinya apa? Helm ini ada helm untuk helm dan helm apa motor dengan helm itu APK gimana? Di mana? Sama Bu, kalau proses pembuatan datasetnya sama seperti membuat dataset helm proyek juga, di crop juga sama, penghitungannya juga sama per frame gitu. Oh, berarti di datanya semua data juga ada topi, ada helm gitu kan? Jadi input datanya berupa helm, topi gitu. Iya, APK kalau bagaimana Bu? yang menjadi apa namanya percobaannya Heeh. itu berupa topi juga ada masuk. Iya, topi masuk juga, sama helm motor juga masuk. Oke, di mana diuraikan bahwa kamu menjadikan itu sebagai input? Ada informasinya? Tadi dalam data hasil dan pembahasan tadi, sebentar saya buka dulu. Sudah terlihat tuh. Ya, di halaman berapa? Belum, belum. Nah, ini sesuai dengan skenario ini Bu, saya mengklasifikasikan orang menggunakan helm dan bukan helmnya. Skenario satu orang menggunakan helm pengaman. Skenario dua satu orang menggunakan. Oke, berapa contoh yang kamu ini kan jadikan itu? Orangnya Bu. Ya, ke orangnya.
topinya lah, topi, helm sama itunya APK-nya. Oh, untuk helm pengamannya saya menggunakan satu helm pengaman warna putih, itu Bu. Yang Oke. untuk topinya saya menggunakan topi topi biasa, topi baseball gitu, dia warna hitam. Helm Mm-mm. motornya saya gunakan helm motor helm Grab. Kalau orang yang tidak menggunakan helm itu tidak menggunakan apa-apa, artinya kepalanya eh, tidak menggunakan apa-apa gitu. Berarti satu jenis foto doang, video doang. Yang jadi apa namanya kalau gini kan ada alat latihnya kan, Betul. J- yang menjadi sumber data data apa namanya? Input datanya cuma 4. Input datanya 4 ya, betul. Ketika ngedeteksi sama jenis semua atau ada beda-beda? Semuanya terdeteksi itu, empat-empat tersebut kan masuk ke dalam skenario ini juga. Iya, kalau APK-nya kan itu nggak selalu warna putih kan? Ya warna kuning juga kedeteksi. Oh, untuk yang warna kuning nggak dicoba karena kan pada skripsi ini tadi dalam data batas bermasalah cuman hanya menguji helm pengaman yang saya gunakan aja, Bu. Itu helm pengaman warna putih. Nah, jadi alatnya nggak bisa digunakan cukup cuman bisa digunakan orang yang APK-nya putih doang dong. Emang semua APK warnanya putih? Nah, itu kalau untuk misalkan orang warna kuning, maka saya harus buat data setnya lagi dengan orang yang menggunakan helm berwarna kuning. Gitu. Itu masuk saya. Harusnya kan namanya program kamu itu sudah menginput semua jenis APK. Mau warna kek, itu. Hmm, Kemudian helm juga seperti itu. Topi juga. Sehingga nanti ketika deteksinya topi hitam, kamu uji coba nggak ada dengan topi warna putih? tidak, Bu. Hanya topi warna hitam aja. Nah, ya iyalah, orang datanya cuma segitu. Tapi kalau kamu variatif, kalau misalnya kamu cuma input 4, apakah dia nggak deteksi? Topi warna putih deteksi apa sama dia? Topi, helm apa itu? Nah, di situ kelihatan ada error nggak? Begitu. Hmm. Jadi kalau untuk namanya data referensi, harusnya semua data itu masuk. Sehingga kamu tidak mengkhususkan alat ini, cuman khusus APK warna putih. Nah, kalau orang warna kuning dibilang nggak pakai APK dong. Iya, Bu. Nah, itu. Ya, kalau ini kamu uraian kamu udah detail, tetapi itu inputan kamu yang minim, sehingga penggunaannya terbatas. Ya, ini untuk satu pabrik doang. Terus Iya, tukang ojek cuma untuk helm itu cuma ojek doang warna hijau. Kan helm itu macam-macam juga bentuknya kan? iya betul, Bu. Ya, jadi harusnya referensi kamu semua jenis helm, semua jenis topi, semua jenis APK. Namanya referensi harus lengkap. Kemudian nanti kamu bisa menguji apakah dia bisa ngedeteksi. Kalau memang inian kamu 4 tadi, ya 4 macam, kamu harus uji. Ketika APK-nya warna tidak putih, apa yang terjadi? Ketika topinya tidak warna hitam, apa yang terjadi? Begitu. Kalau kayak gini mah, ini amat dong. Biasa saja, Iya. nggak ada spesialnya. Makfur, Artinya, Makfur coba jelaskan untuk mendapatkan satu data itu seberapa banyak untuk bisa mendeteksi. Jelaskan ke situ, Makfur. Sehingga kalau misal bervariasi banyak, itu berapa puluh data yang harus disimpan gitu loh. ya, baik, Pak. Jadi, iya, Bu. Masuk ke data dan juga hardware-nya juga nantinya juga masuk ke dalam batasan masalah yang pada hardware dan software yang saya gunakan terbatas. Maka kalau saya menggunakan mengumpulkan semua dataset tersebut, artinya kan saya membuat satu-satu dataset tersebut. Kalau di sini Mm-mm. kan saya hanya 4 objek saja, file positifnya sudah 1.300 lebih gambar tersebut, Bu. Nah, untuk file negatifnya saja sudah sampai 2.700 gambar. Itu hanya untuk membuat 4 objek tersebut. Artinya file ini kan dari gambar ini akan dibuat file kasket XML tersebut untuk mendeteksi helm itu. Kalau saya
membuat lebih, maksudnya kalau yang Ibu maksud tadi semua semua topi atau semua helm, maka hardware yang saya gunakan juga nggak kurang kuat, Ibu. Dan itu juga masuk ke batasan masalah yang tadi, yang pertama. Oke, kalau misalnya sebagai referensi kamu cuma 4, tapi kamu juga harus menguji yang di luar referensi. Gimana nih sistem? Gitu loh. Jadi nggak cuman kamu masukin 4, kamu uji 4 kan berarti? Iya, Bu. Oke, coba dicari yang di luar 4. Bagaimana reaksi dari sistem? Artinya misalkan saya, kan kalau skripsi saya ini kan mendeteksi pada video ya, Bu. Artinya bukan sebagai real time. Kalau real time itu mungkin memang orangnya bervariasi, karena ini sesuai dengan judul saya hanya mendeteksi pada video, artinya video yang telah saya ambil datanya memang hanya 4 objek saja sih, Bu. Ini berarti penggunaan kamu terbatas sekali dong. Kalau misalnya kita menggunakan sesuatu tuh membuat, nah kalau penelitian sebelumnya gimana? Yang menggunakan YOLO, yang menggunakan apa tadi? Satu lagi, CNN. CNN gimana? Apa mereka juga seperti itu? Kalau yang saya pernah baca penelitiannya, yang dia menguji pada gambar, Bu, bukan pada video. Jadi dia mengujinya memfoto orang yang menggunakan APD tersebut, lalu foto itu dideteksi apakah benar sempurna itu mendeteksi helm tersebut atau salah metode tersebut. Oke, jadi teman kamu tuh kan banyak nih pakai. Yang kemarin saya juga bimbingan soalnya tentang YOLO itu. Jadi memang dia menggunakan gambar, tapi gambar yang dijadikan referensi juga banyak, ribuan gitu. Kemudian ketika dia mendeteksi, ya benar juga gambar. Tapi kalau misalnya video itu bedanya bahwa video itu menciptakan banyak gambar kan? Betul, Bu. Oke, makanya hitungan kamu ngambil videonya berapa lama time-nya? Video satu yang totalnya 7 skenario itu ada 1,5 menit, video dua menit, Bu. Kenapa terlalu lama? Kenapa butuh waktu sekian? Karena menyesuaikan pada skenario yang ada itu. Jadi kan Enggak, time itu yang nentuin siapa? Kamu apa sistemnya? saya itu emang memang dari saya ngambil video tersebut memang segitu saya tentukan sendiri. Oke, kalau misalnya dipersingkat, video tersebut kan kan kita melihat gambaran ya, gambaran keseluruhan dari objek dari beberapa posisi kan. Betul, Bu. Oke, harusnya posisi satu itu sekian lama, itu time-nya nggak sampai 2 menit lah. 2 menit itu kita udah macem-macem itu kalau bikin video. Iya, Berarti kamu mengambilnya terlalu lama itu. bukan dalam satu video dalam satu kali orang jalan, Bu, tapi dalam video itu terbagi 7 skenario tadi. Jadi sebenarnya Dalam 2 menit. bagaimana, Bu? Dalam 2 menit itu semua skenario ada. Ya, betul. Dalam 2 menit itu semua skenario sudah tergabung dalam jadi satu. Art- Artinya memang seperti pekerja memasuki area proyek itu. Tapi saya ngambil video sampai 2 menit dengan 7 skenario di dalamnya. Oke, berarti lebih terbatas ya dibandingkan dengan ini yang lain, metode lain. Oh, Jadi pencocokannya, jadi data yang kamu ada itu kan 4. Referensinya 4 dengan satu video yang berapa lama? Referensinya juga video apa foto? referensi maksudnya datasetnya, Ibu. Datasheetnya berupa video apa foto? Foto, karena kan tadi sesuai yang saya jelaskan itu caranya di crop di uh, software Cascade Trend GUI itu per Oke, frame. untuk satu foto, satu apa jenis foto itu berapa foto yang di ini kan? Cuma satu satu posisi apa gimana? Berbagai posisi, karena kan itu per frame, Bu. Jadi kan kalau per frame itu kan orangnya, misalkan frame ini posisinya apa, frame selanjutnya pasti berbeda gitu dengan frame sekarang, Nah, karena kan berarti bentuknya frame-nya video. beda dong. Iya, Dari jumlahnya jadi berapa? jumlah total apa itu, Bu? Setnya? Datasetnya. Hah?
ini sesuai di penjelasan ini, Bu. File positif ini ada 1670 sampai 1300 lebih gambar. Untuk file negatifnya ada 600 sampai 2700. Artinya range ini tuh maksudnya range 670 ini yang terkecil dari dari 4 objek tersebut. Nah, ini kalau 600 ini yang 1300 ini yang terbanyak, dataset terbanyak dari keseluruhan. Berarti datasetnya nggak 4 dong. Data Datasetnya banyak, Bu, karena kan dia diambilnya per frame itu. Iya, makanya saya tanya tadi dataset kamu berapa. Dataset saya ini, Bu, totalnya ada 1300 untuk file positif dan 2700 untuk file negatif. Artinya file negatif itu maksudnya background, kalau file positif itu objeknya, objek helm, objek topi, objek helm motor, sama Oh, udah campur tuh 1300. ya, Bu, sudah campur semua itu. Oke. Jadi kalau yang penelitian sebelumnya dia udah belum pakai video berarti. Belum, penilaian sebelumnya hanya gambar saja. Nah, itu loh yang kamu apa? Perbedaan itu yang kamu informkan. Diinfokan nggak? Tidak, Bu, tidak saya. Mereka baru menggunakan gambar picture, sedangkan kamu menggunakan video. Ada informasinya? Kalau deskripsi belum saya masukkan, Bu. Iya, keunggulan itu yang akan kamu tampilkan. Jadi perbedaan kalau kamu hasilnya jelek, kan lebih jelek kan berarti kan di bawah kan? Iya, Nah, itu kamu sedang menguji metode dengan perbedaan metode, kemudian juga eh, apa namanya yang menjadi capture kamu itu yang satu dia berupa gambar, sedangkan kamu berupa video itu yang harus dikemukakan sehingga kewajaran apa nih nanti yang akan dicari di video. Kedeteksi kenapa dia lebih kecil gitu. Di faktornya adalah video dan gambar gitu. Bukan apa kamu simpulin tadi? eh itu kekurangan dari deteksinya. Iya, kamu nanti akan apa lebih membahas tentang perbedaan gambar dan video. Di mana kalau gambar itu membutuhkan data lebih sedikit kan daripada video? Iya, betul, Bu. Nah, ke sana perginya kenapa jadi apa kamu tadi kesimpulannya? Ini, Bu. Apa tuh kalimatnya yang kamu sampaikan? Metode yang Ini digunakan. simpulan hasil kinerjanya sama itu Nah, di sini metode. yang keempat, kamu kan nyimpulin 4 nih. Metode yang digunakan, metode juga mempengaruhi kepada kekuratan dalam pendeteksian objek. Padahal kamu sedang membandingkan yang satu picture, yang satu video. Iya, Bu. Nggak keluar kan? Begitu. Di mana penggunaan data juga untuk yang picture dengan video itu kan berbeda. Itu kamu bahas berarti perbedaan video dan gambar. Nggak ada teorinya. Ada Tidak, nggak tidak ada, cerita Bu. tentang picture dan video? Nggak ada picture Belum video. keluar. Jadi begitu, Makfur ya. Jadi kamu ngurain tuh lebih ke informatik gitu loh. Tetapi bidang kamu nggak keluar ini. Baik, Bu. Paham ya? Baik, Oke. Bu. Mungkin itu Pak Hari. Makasih, Bu Emil. Sami-sami. Oke, ya, saya kira langsung saja kepada pembimbing Pak Kun. Silakan Pak Kun. Pak Kun. Ya, ya. Tadi pijitan tadi. Oke. Yang mau dipijit yang mana? Ya, kalau saya sih nggak ada ya, cukup tadi eh yang dikoreksi sama Bu Emil sama Pak Hari itu coba dimasukkan aja, Pak Fur ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, segala masukan, koreksi, ya itu yang terbaik lah. Gitu. Saya kira gitu aja Pak Hari. Oke, saya kira gitu saja. Makfur, terima kasih untuk kali ini. Kami tim akan melakukan penilaian kepada Anda. Saya minta Anda untuk sementara waktu keluar dari room sebentar.
Baik, Pak. Ini gimana? Slide-nya, Ya, slide-nya Mahfur ditutup keluar dulu. ke room sebentar, Mahfur. Oh iya, saya tutup slide dulu. Oh iya. Baik, Pak.